Kemarin itu banyak kepala desa ini kesini, apa itu ada? Nah itu dia Kang. Jadi kepala desa, jadi gini lah. Daripada saya punya personil 1000 orang, rasanya ada 10 orang. Betul nggak? Betul. Artinya apa? Walaupun secara organik saya hanya 10 orang, tapi saya punya saudara 1000 orang. Ya, alhamdulillah dibantu oleh rakyat kan. Makanya Subdenpom ini sebenarnya bukan punya kami. Subdenpom ini adalah punya rakyat Pandeglang. Tuh, Mantap. bener nggak? Benar, Pak. Iya, Subdenpom ini punya rakyat Pandeglang. Kamera standby rolling action. Sahabat dari production dan Berkah TV. Sore ini saya berada di ruangan Subdenpom Kabupaten Pandeglang. Biasa bincang-bincang santai, obrolan santai bersama komandan sambil ngopi nih bareng sahabat dari production. Saya ingin lebih kenal dekat dengan komandan, dengan beliau seputar tugas teritorial beliau di Kabupaten Pandeglang. Bisa dikenalkan, komandan? Oke, terima kasih ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami kebetulan ini sedang ngopi pahit. Jadi kopi pahit ada obrolan hangat. Ini karena beliau aja. Jadi kebetulan kami saya Kapten CPM Maestro sebagai Dandim Denpom 343 Pandeglang. Kebetulan saya awal Maret tour of duty ke wilayah Pandeglang. Sebelumnya saya di Serang. Kalau perjalanan kesananya mungkin saya panjang karena saya lama di ujung Sumatera itu di Aceh, tapi nggak usah. Intinya saya sangat senang dan bangga berada di Kabupaten Pandeglang ini bersama rekan-rekan saya ini, karena memang Satuan Subdenpom Pandeglang ini kami mempunyai wilayah hukum se-Kabupaten Pandeglang. 35 kecamatan. 35 kecamatan, betul. Sudah kemana aja nih? Nah itu kalau wilayah terdekat mah udah, tapi kalau sampai ke ujung mah belum, karena memang waktu tempuhnya jauh, lama. Tapi nggak apa-apa, nanti saya minta diajak beliau ini untuk kenalkan ke wilayah, karena memang saya belum orientasi Medan, karena memang wilayah sangat luas, tapi luar biasa. Kemarin itu banyak kepala desa ini kesini, apa itu ada? Nah itu dia Kang. Jadi kepala desa, jadi gini lah. Subdenpom ini adalah satuan kewilayahan servis area, di mana wilayah sangat luas tadi. Tentunya kami dengan wilayah sangat luas itu kan memerlukan kekuatan informasi yang harus kuat kan gitu kan, seperti sinyal kan gitu kan. Diperkuat sinyal-sinyal itu biar kita bisa berkomunikasi dengan baik kan gitu kan. Kebetulan dengan personil berapa nih? Berapa personil? kami keseluruhan dengan SPP ada 19 karena di kopi, cuman karena memang kondisi yang mungkin masih belum terpenuhi sepenuhnya ya, tapi mau seberapapun ya kita harus tetap semangat dan melaksanakan kewajiban itu, tugas kan gitu kan. Saya punya prinsip, lebih bagus saya punya personil 10 orang tapi rasanya 1000 orang daripada saya punya personil 1000 orang rasanya 10 orang. Betul nggak? Betul. Artinya apa? Walaupun secara organik saya hanya 10 orang, tapi saya punya saudara 1000 orang, 1.000.000 orang. Berarti mana nantinya Kabupaten Pandeglang menjadi saudara kita semua. Depan itu rame-rame ada apa tuh? Nah itu, jadi kalau di tentara ini Kang, di tentara itu ada namanya 6 aspek binsa.
Salah satunya adalah pembinaan pangkalan. Nah, kebetulan saya terinspirasi sebenarnya dengan komandan saya. Komandan saya itu yang di Bandung itu namanya Narponam kami, Kolonel SPM Donald dengan Dandim Pom Serang, Mayor SPM Cepi. Itu kebetulan akan tentu 1 Oktober ini red call. Kita doain aja. Kita dulu turun red call-nya kan gitu. Jadi salah satu pernyataan beliau itu selalu menyatakan begini. Kalau kamu tidak bisa membangun, masih lebih baik kamu merawat, gitu kan? Nah itu kan sebuah pernyataan yang justru membangkitkan motivasi kami, gitu kan? Beda dengan doktrin yang kau harus bangun, kau harus ini, misalnya kan begitu kan? Itu justru mungkin kita sedikit akan terbebani kan gitu. Jadi beliau tidak memberikan beban itu, tapi justru membangkitkan motivasi kami untuk berbuat sesuatu itu pembinaan pangkalan. Pangkalan ini kan ya perlu dirawat memang. Minimal kata anak kami, kalau kok bisa membangun, ini kok cek, kok rawat dan sebagainya. Nah kami alhamdulillah dengan kami sudah cek semuanya, karena motivasi tadi, kepengen yang lain gitu, kepengen sesuatu itu menjadi lengkap gitu kan, sehingga ya alhamdulillah kami pelan-pelan yang belum lengkap, belum ada kami. Sudah tertata rapi kayak. Alhamdulillah, musola. Nah, musola udah kita ini dan sebagainya. Alhamdulillah udah rapi, udah bisa kita gunakan. Garasi sudah kita buat juga nah bulan belakang yang lagi bunyi itu cetek-cetek lah. Itu kita buat ya biasalah, namanya kita kan ada ini kan ada dapur juga, ada kamar mandi juga, gitu kan. Nah kita sedang buat di belakang. Tapi yang perlu ini adalah kami tidak dananya itu ya itu tadi dana dari Allah Subhanahu Wa Taala, anggarannya tuh. Anggarannya dari Allah. Gitu. Dari mana tanah sebenarnya? Apanya? Swadaya. 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 Tapi karena memang bahwa bisa membentuk seperti itu. Alhamdulillah itu tadi karena Allah itu maha kaya. Jadi kita nggak usah takut, walaupun tidak ada anggaran dari mana-mana, saya menggunakan anggaran Allah. Nah anggaran Allah melalui siapa? Ya melalui teman-teman. Gitu kan. Jadi makanya kalau kembali pada jati diri prajurit rakyat. Nah kami ini kan dari rakyat, alhamdulillah dibantu oleh rakyat kan gitu. Makanya Subdenpom ini sebenarnya bukan punya kami. Subdenpom ini adalah punya rakyat Pandeglang. Tuh. Mantap. Bener nggak? Benar Pak. Iya, Subdenpom ini punya rakyat Pandeglang, di mana kami untuk unsur pelayanan. Tapi ada sedikit sosial itu kemarin santunan itu dalam acara apa tuh? Oh itu kemarin kita kan kebetulan sekarang kan September nih ya. Ya, Nanti 5 Oktober kan apa 5 Oktober coba? Hari Abdi. Nah itu sudah. Itu Hari TNI. Hari TNI. Jadi dalam rangka menyambut. Sedikit berbagi ya. Nah itu. Sedikit berbagi. Jadi dalam rangka menyambut Hari TNI itu, alhamdulillah ya sebisa kita dan semampu kita dan segala kekurangan yang kami miliki, kami mencoba berbagi dengan terutama anak yatim. Nah sekarang di masa pandemik nih komandan, ini kan protokol kesehatan, terus ada melakukan upaya-upaya langkah preventif, langkah pencegahan, ada yang desinfektan, penyemprotan. Ini kegiatan tadi tuh ada kegiatan upaya penyemprotan dari mana? Nah alhamdulillah, jadi ya karena memang wabah corona ini kan, kalau dalam bahasa saya adalah ini kan kita sedang mengalami perang tanpa bentuk nih, dimana kita seperti biasa tapi mati beneran loh, iya kan? Iya, kita nggak sengaja tahu-tahu mati aja kan gitulah. Makanya itulah saya berharap ya dari sekitar saya ini lah, terutama kita berbuat dari keluarga dulu, dari satuan, dari lingkungan sekitar Kabupaten Pandeglang ini harus steril dari itu, minimal ya apa yang bisa kita lakukan. Nah kebetulan kami kemarin menggandeng dari ACT sama Pol PP, kita laksanakan penyemprotan itu sejenis atau probiotik. Jadi penyemprotan itu khusus memang dia untuk membunuh virus. Tapi tidak ada pengaruh buat manusia, nggak ada pengaruh buat makanan juga. Jalan dari seputar kota Pandeglang juga melakukan. Iya. Ya. Ya itu Pak, jadi tadi kita laksanakan itu dalam rangka untuk kita memutus mata rantai daripada virus corona. Karena tanggung jawab kita semuanya itu, makanya protokol kesehatan dan sebagainya ya harus kita berlakukan betul gitu kan. Jangan menganggap remeh tentang namanya wabah corona. Karena ya saya bilang tadi, main-main tapi matinya beneran. Banyak sudah korban, nggak usah kita ini, pokoknya udah kita bagaimana kita menjaga keluarga kita, lingkungan kita, insya Allah dari kita semuanya. Jadi Pandeglang sekarang udah meningkat lah terpapar COVID-19 dari informasi dari gugus tugas. Betul. Dan terus ya upaya-upaya yang dilakukan tuh ya cukup bagus ya. Betul. Jajaran
Tim Subdenkom Kabupaten Pandeglang. Ngomong-ngomong nih Komandan, itu kopi ada 3 ya? Buat siapa itu? Nah, ini satu buat kameramen nih. Oh gitu. Cobian dulu. Ini khusus. Ya. Ini racikan khusus dari Pandeglang. Ini Dari adalah kami punya ini. Komandan asli ya ini. Jadi ini judulnya sebenarnya kopinya Kasatpol PP. Mantap. Pantus. Murah pantus. Judulnya Jadi saya ini kita promosikan ini. kopi santai ya jadi. Jadi Mantap. katanya nih kata beliau ini Komandan, kopi ini sudah diracik dengan apa namanya bakteri positif. Oh gitu. Jadi ini dari Kasatpol PP. Kasatpol PP Pandeglang. Boleh dicoba yang mana? Coba. Pasti rasanya beda kopinya itu. Iya kan? Nah, tuh ada rasa gimana gitu khas. Ramuan ini. Iya. Luar Siap. biasa. Diracikan Komandan. Oke, siap. Ini ke depan Komandan. Setelah Komandan menjajaki wilayah Pandeglang 35 kecamatan, apa sih rencana strategis khusus teritorial ya, keamanan, kondusivitas itu dengan tugas fungsi daripada Subdenkom. Jadi kalau dikaitkan dengan fungsi kami, polisi militer adalah sebagai pelayanan hukum. Ya, kami punya wilayah hukum Kabupaten Pandeglang. Artinya untuk unsur penegakan tata tertib bagi kepentingan TNI, ya kan. Ya, kami tentunya itu tadi mengharapkan bahwa hukum adalah sebagai panglima tertinggi. Tercapainya tatanan hukum yang baik di Kabupaten Pandeglang ini. Walaupun selagi saya lihat secara demografi ya, Pandeglang ini luar biasa. Walaupun kita tidak punya pabrik, kita tidak punya sesuatu yang menonjol, tapi bahwa kita punya menonjol di bidang akhlak. Bahwa Pandeglang ini masih terkenal dengan namanya kota sejuta santri. Itulah yang masih terjaga dan itu harus kita pertahankan, Pak. Jangan sampai timbul maksiat dan sebagainya. Betul. Mempertahankan lebih berat. Bener nggak, Kang? Iya. Makanya harus kita jaga bener Pandeglang ini dari pengaruh-pengaruh yang sifatnya maksiat. Tentunya potensi juga dong ya kan? Potensi juga. Potensi di alam Pandeglang. Karena ini distribusi ulama juga. Kan begitu. Betul. Ulama kita kan banyak dari Pandeglang juga. Kenapa di sini ada Gunung Karang tuh kan? Sebagai Cakar. nah, itu. Cakar. Makanya harus kita jaga benar. Benar. Apa yang ada di Pandeglang ini dengan apa namanya karakteristik masyarakatnya harus bisa jaga. Jangan sampai kita kotori lah. Artinya kayak saya sebagai yang hadir di sini dikasih wewenang dan jabatan, ya saya harus bertanggung jawab dengan itu, komitmen dengan itu. Jangan sampai justru kami menjadi bagian persoalan kan gitu kan. Kalau bersolusi alhamdulillah minimal kita menjaga gitu kan. Saya melihat ini pimpinan komando ini ya cukup humanis ya. Terus harapannya ke depan itu seperti apa untuk Pandeglang? Ya kami harap bahwa Pandeglang minimal kita punya distribusi di tingkat ulama, sejuta santri tadi, pesantren banyak di sini, ya kan. Kalau perlu jangan hanya tingkat Banten, mendunia, gitu, menjadi tujuan kota wisata religi, itu bener nggak? Iya, makanya kita yang masih harus bertanggung jawab itu komitmen kita terhadap Pandeglang ini jangan kita kotori, karena tempat sudah bersih. Karena di mana-mana mungkin tempat banyak yang kotor, punten-punten mohon maaf kalau maksiat itu ada, kita berdoa nyangkut. Tapi kalau di sini insya Allah, buktinya saya walaupun katanya ya alhamdulillah, katanya di sana di Pandeglang begini, ya alhamdulillah nyaman-nyaman aja. Rezeki datangnya dari Allah, bener nggak? Gitu. Ya, selama ini kan membahas pikiran prostitusi ini selalu ada bersama pendampingan dengan pemerintah daerah khususnya dengan PPK. Karena punya perdagangan. Baik, terima kasih sahabat dan production bincang-bincang singkat obrolan santai dengan Komandan Subdenkom Kabupaten Pandeglang. Ada pesan-pesan Komandan atau kritikan untuk di daerah Pandeglang ini? Ya, kalau kritik saya pikir tidak ada, cuma barangkali pesan yang moral lah. Siap. Bahwa Pandeglang adalah salah satu kota yang istimewa menurut saya, karena saya katakan tadi kota ini berbeda, kabupaten ini berbeda dengan kabupaten yang lain. Silahkan Anda jabarkan sendiri tentang perbedaan itu. Yang jelas kita harus menjaga Pandeglang dari yang namanya maksiat, karena maksiat akan membawa bencana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.